Hidup buat tampil ketika feed jadi identitas. Nah, ini feed atau video yang muncul atau konten yang dibuat si kreatornya. Ini jadi sebuah identitas. Misal kita bikin konten flexing ya. Nah, itu muncullah sebuah identitas. Apa identitasnya? Kita dicap sebagai orang kaya, orang high class, teman-teman, kalau bahasa kerennya. Ini perlu kita pertimbangkan bahwasannya kita sebagai penonton pun kita harus cari tahu nih, ini betul nggak sih orang memberikan edukasi? Betul nggak sih ini kontennya? Apakah ada dampaknya? Karena orang sekarang kebanyakannya haus validasi. Atau orang-orang yang memang ingin buat konten tapi dia pengennya tuh, view-nya meledak nih, yang penting dapat duit. Enggak. Kalau kita bikin konten itu harus ada impact atau feedback daripada masyarakat. Karena kalau tidak ada seperti itu, kita perlu kita tuh jangan kita tuh uang nggak bakal datang lah ya. Kalau kita ada edukasinya, kita memberikan dampak daripada masyarakat, uang bakal datang sendiri, teman-teman. Oke, di sini yang pertama adalah poinnya ya, media sosial itu menjadi cermin identitas baru. Jadi dulu identitas seseorang dibentuk dari sikap daripada dia berinteraksi dengan manusia lainnya, atau berinteraksi dengan sosial atau masyarakat sosial, dibandingkan daripada berinteraksi dengan sosial media. Tapi orang sekarang kebanyakannya tuh di rumah aja, dia bisa dibilang nggak pernah berinteraksi dengan orang secara face to face atau secara langsung. Dia hanya berdasarkan ketikan melalui chat di Instagram atau mungkin di WhatsApp. Apakah ini dampaknya bagus? Oke. Kalau kita melihat sudut pandang, ada beberapa sudut pandang yang bisa diklaim. Yang pertama, bisa disebut bagus karena bisa menghemat waktu dan tidak perlu keluar-keluar dan buang-buang ongkos. Yang kedua, ini bisa menjadi dampak karena orang jadinya kebanyakan ketergantungan dan membuat screen time yang tinggi, dan ini bisa berdampak ke kesehatan. Karena orang sekarang hampir semuanya mengakses sosial media, dan mungkin ada beberapa orang juga yang sudah jarang berinteraksi dengan orang langsung secara face to face. Kebanyakannya melalui chattingan, misalnya di WhatsApp ataupun di Instagram. Yang kedua adalah kita tampil sesuai apa yang ingin orang lihat, bukan siapa kita. Ini tidak independen, disebut seperti itu. Jadi feed itu bukan tempat jujur, teman-teman ya. Feed atau video yang kita tampilkan itu kadang bukan apa yang jadi diri kita. Misal nih, konten yang lagi ngetrend sekarang perihal ini, kita ngebahasnya itu yang lagi ngetrend padahal kita nggak suka. Nah, orang sekarang banyak yang seperti itu ya. Jadi kita harus selektif dalam memilih atau membuat sebuah karya. Jangan seperti itu, karena ini bisa berdampak ke masyarakat juga, bisa berdampak ke diri kita pribadi. Feedback yang muncul atau feedback yang timbul daripada konten yang dibuatnya. Karena orang sekarang kebanyakan dia bikin konten ngarepnya duit, padahal ya betul emang ada duitnya. Tapi kan itu butuh perjuangan. Teman-teman kalau tahu channel ini tuh nggak ada duitnya, teman-teman, karena gue baru mulai. Dan bagi teman-teman yang mungkin terus support channel ini, gue akan terus berikan penjelasan seperti ini. Kalau ini besar, kita bisa berbagi ilmu yang lebih banyak. Jadi kalau teman-teman support itu nggak rugi, karena gue ngasih ilmu ini secara gratis, teman-teman. Kalau di luar sana mungkin ada yang bayar dan lain sebagainya. Ini gratis ya, teman-teman tinggal nonton sampai selesai biar tidak jadi salah paham. Oke, di sini yang ketiga yaitu tekanan terlihat menarik muncul secara diam-diam. Nah, ini penting. Orang sekarang scroll, tiba-tiba ada orang flexing punya mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Padahal belum tentu. Misal nih, makanya kenapa gua itu saranin bahwasannya kalau baru bangun tidur jangan langsung buka IG. Kalau buka WhatsApp nggak masalah, karena itu kan komunikasi ya antara orang ke orang. Kalau IG itu kebanyakan konten isinya ya. TikTok, Instagram, dan YouTube itu kebanyakan konten, misalnya konten flexing, konten bagi-bagi apalah, konten make apalah, konten pencapaian orang. Ketakutnya kenapa? Takutnya kita tuh nggak bersyukur, teman-teman. Kebanyakan orang sekarang karena kebanyakan kemakan sosial media, kemakan opini daripada sosial media, dia jadi kurang bersyukur.
Jadi dia ngarepnya, wah kurang nih, kurang banyak nih, dikit doang dapatnya. Padahal apa yang dia punya itu sesuatu yang diimpikan oleh orang lain, teman-teman. Jadi kita perlu menggarisbawahi bahwasannya apa yang sekarang kita miliki itu mungkin jadi impian orang lain. Jadi jangan bahwasannya kita nggak bersyukur, jangan menjadikan kekayaan orang lain atau pencapaian orang lain itu standar daripada kekayaan kita. Padahal kekayaan yang sesungguhnya itu ya berdasarkan daripada apa yang dimau orangnya gitu. Karena orang sekarang kan banyak nih, flexing, punya rumah mewah, punya mobil mewah. Wah, orang kaya itu segitu ternyata ya. Belum tentu, mungkin kekayaan kita beda. Jadi jangan disamakan teman-teman ya. Oke, di sini yang selanjutnya adalah konten komoditas. Diri kita jadi produk, teman-teman. Nah, jadi kita tuh memproduksi diri kita yang laku dijual, yaitu personal branding, estetik, relatable, dan makin sering tampil, makin sulit dibedakan mana konten, mana kenyataan. Nah, jadi ini sekarang susah teman-teman, cara ngebedain konten dengan realitas yang ada, dengan kenyataan yang ada. Karena beberapa kreator mungkin ada yang manipulasi kontennya. Maksudnya bukan berarti gue tidak menerima manipulasi. Ada orang yang maksain sampai pinjam sana pinjam sini untuk flexing, mungkin untuk memenuhi makan sosial medianya. Padahal kenyataannya dia mungkin susah dalam mencukupi kehidupannya. Apakah ini perlu kita kaji, teman-teman? Perlu. Karena orang sekarang itu perlu kita memberikan impact, perlu kita yang namanya itu telusuri, perlu kita evaluasi. Karena kebanyakan orang pinjol, mungkin main ini biar cepet kaya dan bisa flexing di sosial media. Apalagi sekarang orang banyak yang memberikan motivasi gitu. Padahal motivasi itu bisa kita pakai, tapi kita jangan lupa melihat background kita seperti apa. Background edukasi kita, background pendidikan, background ekonomi terutama yang penting, dan bagaimana background kita kehidupan sebelumnya. Karena orang sekarang itu mulai dari nol itu beda-beda ya. Ada dari nol, ada yang dari nol kecil, ada yang dari nol besar. Karena orang sekarang kebanyakannya gue dari nol nih, tapi kan kita nggak tahu itu nolnya nol kecil nol gede. Kalau nol kecil berarti dari bawah, dari ngerintis, mungkin dari minus, dari banyak hutang dan lain sebagainya. Kalau nol besar mungkin dia udah punya sedikit modal, udah punya sedikit dan sebagainya. Jadi bersyukurlah dan jangan suka membanding-bandingkan orang. Misalnya nih, lu tuh harusnya mulai dari sekarang dari nol. Nah, kita kan nggak tahu nih orang nyuruh dari nol kecil nol besar. Mungkin dia pas dia mulai bisnis dia dari nol kecil. Oke, nggak masalah. Dia nol besar. Ya udah kan nggak bisa teman-teman kalau kita jangan samakan itulah, karena setiap orang itu memulai sesuatu itu berbeda, kemampuan yang berbeda, kemampuan finansial, kemampuan daripada ilmunya. Oke, di sini yang selanjutnya adalah like, comment, dan comment. Like, view, komentar itu jadi nilai palsu teman-teman. Jadi kita tuh mulai menilai harga diri berdasarkan dari engagement, bukan dari kedalaman isi atau kualitas pribadi. Jadi kita menilai video itu berdasarkan like-nya atau view-nya atau komentarnya, bukan daripada isi konten yang diberikannya. Kalau edukasi ya dari edukasinya, karena ini orang sekarang itu kebanyakan kontennya rame nih, pasti enak dong, pasti bagus dong, penyampaiannya belum tentu. Bahkan kontennya sepi pun belum tentu dia buruk dalam penyampaiannya. Karena kita sebagai manusia, kita tuh harus bisa menselektif mana konten yang betul-betul konten dan isinya bagus, mana yang bukan konten hanya butuh viral aja, butuh validasi dari sosmed aja. Ini perlu kita edukasikan, kita perlu memberitahu kepada orang bahwasannya tidak semua yang viral itu bagus dan tidak semua yang sepi itu tidak bagus. Oke, yang keenam adalah feed itu mengkontrol cara kita bertindak di dunia nyata. Misalnya banyak orang melakukan sesuatu bukan karena keinginan asli, tapi karena ingin update ya teman-teman ya. Misalnya nih, pergi ke tempat makan yang bagus, buat update Instagram story-nya. Misalnya nih, jalan-jalan nih, kemana? Buat apa? Buat upgrade
status WhatsApp, mungkin buat upgrade konten video di TikToknya. Sekarang orang kebanyakan seperti itu, jalan dikit cekrek foto terus di oke, nggak masalah ya. Tapi kadang ada yang maksain apa pinjam sana pinjam sini, ada yang maksain sampai gadai sana gadai sini, ada yang sampai pinjol sana pinjol sini. Ini perlu kita kaji, perlu kita edukasikan bahwasannya jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal seperti ini. Karena ini tentu saja merepotkan diri kita, merepotkan orang sekitar, dan merepotkan keluarga juga. Karena dampaknya adalah bukan ke diri kita pribadi, tapi yang emang yang paling berasa ke diri kita pribadi sebagai korban ya, sebagai pengguna. Tapi yang kasihan terutama keluarga, terutama orang tua. Jadi kita harus selektif nih, mana sih ini konten yang betul-betul konten, mana sih ini konten yang emang hanya flexing aja gitu, haus validasi. Oke. Sini yang ketujuh adalah perbanyak sosial jadi racun mental yang normal, teman-teman ya. Misalnya gini, setiap orang tuh bisa scroll orang yang setiap scroll itu bisa memicu perasaan iri, perasaan minder, dengki. Nah, itu pasti, teman-teman. Karena orang itu tidak semua bisa terima konten seseorang. Misalnya kita bikin kayak misalnya nih, gue kayak gini nih, pasti ada loh orang yang nggak suka konten kayak gue kayak gini. Karena beda pola pikir, beda pendapat, beda ilmu yang dia dapatkan. Kalau gua kan langsung nih, nggak banyak teori. Tapi ada loh orang yang mungkin pasti ada nih. Kalau gua udah rame, pasti ada nanti yang nggak suka video kayak gini. Pasti ada yang nggak suka konten seperti ini. Kenapa? Karena itu beda pendapat, beda pola pikir, beda perspektif. Jadi kita nggak perlu ribut sama orang karena beda pandangan. Orang sekarang kan gitu, beda pandangan di sosmed, bentar-bentar ribut, bentar-bentar ribut. Padahal yang nggak masalah gitu, beda pandangan itu nggak masalah, teman-teman. Yang penting sama-sama damai aja. Karena orang beda pandangan, beda ideologi pun, wah ribut kacau. Oke, di sini yang ke-8 yaitu kita tuh merasa harus tampil. Bahkan saat nggak pengen. Misalnya gini nih, kita tuh suka FOMO atau ikut-ikutan orang lain, padahal kita nggak kepengen. Nah, ini perlu kita evaluasi ya sebagai manusia, bahwasannya gue nggak menghakimi orang, tidak menilai orang. Gue juga sebagai yang buat konten ini juga secara personal, bahwasannya kita edukasi apa yang sudah kita perbuat. Apakah tindakan kita itu FOMO dari sosial media? Apakah tindakan kita itu ikut-ikutan orang, atau keinginan pribadi? Karena ini perlu kita telusuri ya, karena ini kan yang tahu kan diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi kita nggak usah tuh butuh penilaian orang lain. Kita hiduplah sesuai apa yang kita mau. Kalau masalah ilmu, oke lah, kita bisa telusuri, informasi bisa kita serap dari orang lain. Tapi bagaimana pengaplikasiannya terhadap kehidupan sehari-hari, itu kita sendiri yang pengaplikasiannya. Karena pengaplikasian ilmu, informasi, itu kan setiap orang berbeda. Jangan disamakan, teman-teman. Kadang orang beda satu informasi, tapi cara pakainya beda, ribut. Ya tergantung orangnya gitu. Jadi nggak usah diributin gitu. Orang misalnya orang punya cara bikin bakso yang betul, si A begini, si B begini, kan beda tuh. Beda misalnya gitu ya, beda ya. Ntar ribut, oh salah, begini caranya. Ya nggak usah ribut, yang penting hasilnya kelihatan, yang hasilnya jelas. Kadang orang sekarang itu salah cara pun tapi hasilnya sama, suka ribut. Serius. Oke. Di sini yang selanjutnya adalah feed yang cantik itu bukan bukti hidup bahagia. Kebanyakan orang sekarang nganggap orang kaya enak ya, hidupnya bahagia, duitnya banyak, mana-mana enak. Padahal itu sesuatu yang belum tentu, teman-teman. Jadi kita harus telusurin, kita harus bisa cegah, kita harus bisa cari tahu nih, oh gimana sih nih ke realitasnya, oh gimana sih kehidupan langsungnya. Jadi kita harus cari tahu. Oke, di sini terakhir adalah berani tampil beda, itu tanda kesehatan mental. Jadi butuh keberanian yang tidak tampil sempurna untuk berkata jujur, teman-teman ya. Jadi untuk tidak dari sosial media, karena nilai manusia itu bukan ditentukan dari seberapa menarik fitnya, tapi seberapa nyata diri di luar layar. Jadi orang sekarang kita nggak usah tampil maksimal di sosmed. Yang paling penting jadi manusia yang berguna adalah bagaimana dia memberikan dampak langsung kepada masyarakat secara nyata, bukan dari sosmed. Sekian, terima kasih.